Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita merayakan bersama Pesta Santo Stefanus, martir pertama dalam gereja. Kita boleh belajar dari kemartiran Santo Stefanus sambil diinspirasi oleh penginjil Matius tentang bagaimana kita berjuang, berusaha hidup di tengah dunia sebagai para pengikut Kristus. Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Dari firman Tuhan hari ini, kita juga mau belajar dari Santo Stefanus. Bagaimana dia menjadi martirnya Kristus. Stefanus adalah orang awam yang pertama mengorbankan dirinya demi Kristus. Dia bukan seorang rasul, bukan imam, bukan biarawan. Ia adalah seorang diakon, pelayan bagi orang-orang miskin. Namun Roh Kudus begitu kuat atas dirinya hingga wajahnya bersinar seperti malaikat. Ketika ia dituduh menghujat, dia tidak membela diri dengan alasan-alasan manusiawi. Dia justru pantang menyerah. Dia justru berkhotbah tentang sejarah keselamatan Israel, lalu menegur para pendengarnya. Dalam Kisah Para Rasul bab 7 ditulis demikian, "Kalian orang-orang keras kepala, kamu selalu menentang Roh Kudus." Dan ketika batu-batu mulai dilemparkan kepadanya, dia tidak mengutuk. Ketika dia dirajam dengan batu, ia berlutut dan berdoa seperti Yesus. "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, rasa-rasanya perayaan hari ini juga bacaan suci yang kita renungkan hari ini kurang punya kaitan dengan perayaan Natal yang masih kita rayakan. Mengapa Yesus memperingatkan kita justru di hari Natal ini dengan perayaan kemartiran Santo Stefanus? Karena kelahiran Kristus tidak pernah dimaksudkan untuk membuat hidup kita nyaman dan aman. Kelahirannya adalah satu pernyataan deklarasi perang terhadap kegelapan.
Dan setiap orang yang sungguh-sungguh mengikuti dia akan mengalami apa yang dialami juga oleh Stefanus. Dicintai oleh sedikit orang, dibenci oleh banyak orang. Kadang akan difitnah, diadili, bahkan dibunuh. Entah secara fisik ataupun mental dan juga karakter. Maka pesan perayaan hari ini untuk kita, jangan kaget kalau karena iman kita akan Kristus, kita dikucilkan. Mungkin di tengah keluarga, di tempat kerja, dan di mana saja kita berada. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tapi ingat, ini bukan kemalangan. Ini tanda bahwa kita sedang berjalan di jalan yang benar. Maka kesaksian terbesar itu bukan kata-kata, tetapi pengampunan. Stefanus menghadapi ajal sambil dia mengampuni orang-orang yang merajami dia dengan batu. Saulus yang kelak jadi Paulus berdiri di sana, menyetujui pembunuhan itu. Pengampunan Stefanus menjadi benih yang mengubah Saulus menjadi rasul bagi para bangsa. Mari kita merenungkan ini. Bisa jadi doa dan pengampunanmu hari ini sedang mengubah seseorang yang sedang melempari hidupmu. Mungkin hari-hari ini ada orang tertentu yang sedang melemparimu dengan batu. Doakan, ampuni, supaya kita bebas. Semoga kesaksian kemartiran Santo Stefanus ini sungguh-sungguh menginspirasi kita, agar kita pun berani menjadi Natal yang berlanjut di tengah dunia yang sering menolak hadirnya terang sabda Tuhan itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.